Baik, halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori belajar humanistik dan pendekatan berpusat pada siswa. Berikut untuk daftar anggota kami. Yang pertama ada Dimas Wiratama Rahmatullah dengan NIM 240106440508. Dan kedua ada Sabrina Patricia dengan NIM 240106444077. Dan yang terakhir ada Sabrina Kirania dengan NIM 240106444081. Baik, di sini untuk pengertian teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong semua untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Prinsip-prinsip utama humanistik yaitu belajar sebagai proses personal yang unik, pusat perhatian pada kebutuhan dan minat siswa, hubungan guru-siswa yang mendukung, dan yang terakhir mendorong kebebasan dan tanggung jawab individu dalam belajar. Dan berikut untuk penjelasan teori humanistik menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Abraham Maslow, psikolog dan filsuf Amerika yang mencetuskan teori psikologi humanistik pada tahun 1950-an. Maslow berpendapat bahwa belajar adalah proses untuk mengaktualisasi diri dan memahami diri sendiri. Lalu yang kedua ada Arthur Combs, psikolog dan pengajar asal Ohio, Amerika Serikat. Combs berpendapat bahwa belajar adalah proses mencari cara sendiri untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu ketiga dari Carl Rogers, berpendapat bahwa proses belajar membutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka. Lalu yang keempat dari Jürgen Habermas, berpendapat bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Tujuan mempelajari teori humanistik. Tujuan teori belajar humanistik adalah untuk memanusiakan manusia sehingga peserta didik dapat memahami diri sendiri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam teori belajar humanistik, peserta didik dianggap sebagai suatu kesatuan, sehingga pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu pendekatan berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih apa yang ingin dipelajari, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa antara lain: yang pertama, siswa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, siswa lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang keempat, siswa lebih mampu mengembangkan kreativitas. Yang kelima, siswa lebih mampu mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Dan yang terakhir, siswa lebih mampu membangun pengetahuan yang mendalam. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Guru membimbing siswa dalam membentuk interpretasi baru terhadap materi pembelajaran, sehingga siswa dapat mengalami dan memahami konten tersebut secara lebih mendalam. Contoh penerapan humanistik di kelas. Yang pertama, yaitu diskusi kelompok. Siswa diberi kebebasan untuk membahas dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, belajar mandiri. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode atau topik belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik positif. Guru berfokus pada perkembangan dan apresiasi individu, bukan sekadar hasil akhir.
Dan yang terakhir, penggunaan pembelajaran proyek. Siswa bekerja pada proyek nyata yang relevan dengan minat mereka. Adapun manfaat pendekatan berpusat pada siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Yang kedua, mendorong rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang ketiga, membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Berikut adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk membuat PPT kali ini. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, teori belajar humanistik memfokuskan pada pertumbuhan dan potensi siswa. Yang kedua, pendekatan berpusat pada siswa menempatkan siswa sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan penerapan yang tepat, pendekatan ini dapat meningkatkan hasil belajar dan pengembangan pribadi siswa. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep dasar intelijensi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya anggota kami. Nah, inilah anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Regita Diar Febrianti dengan NIM akhir 053. Ada Aida Rusdiana dengan NIM akhir 059, ada Habibatur Rahmaniah dengan NIM akhir 066, dan ada Indah Permatasari dengan NIM akhir 072. Nah, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar intelijensi? Intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek mental seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Berikutnya ada teori inteligensi. Di sini ada 3. Yang pertama ada teori inteligensi G. Teori ini menyatakan bahwa terdapat faktor tunggal yang mendasari semua kemampuan kognitif yang dikenal sebagai faktor G. Teori inteligensi G ini berpendapat bahwa semua kemampuan kognitif dipengaruhi oleh satu faktor umum, yaitu faktor G. Seseorang dengan faktor G yang tinggi memiliki kemampuan kognitif yang lebih kuat secara keseluruhan. Berikutnya, yang kedua ada teori inteligensi majemuk. Teori ini berpendapat bahwa inteligensi terdiri dari berbagai kemampuan kognitif yang independen, seperti kemampuan verbal, matematis, kinestetik, intrapersonal, musik, dan spasial. Teori ini fokus menekankan pada kemampuan yang beragam dan independen, tidak terbatas pada kognitif saja. Teori ini memandang inteligensi sebagai kumpulan kemampuan yang berbeda dan independen yang mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya kognitif. Contohnya itu, seseorang mungkin memiliki kemampuan inteligensi musik yang tinggi atau pemain musik yang hebat, tetapi mungkin tidak memiliki inteligensi matematis yang tinggi. Keduanya adalah jenis inteligensi yang berbeda dan independen. Yang ketiga ada teori struktural intelektual. Teori ini mengatakan bahwa tiap-tiap kemampuan memiliki jenis keunikan tersendiri dalam aktivitas mental maupun pikiran, isi informasi, dan hasil informasi. Ciri-ciri teori struktural intelektual menurut Louis Thurston menyatakan bahwa kecerdasan intelektual terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi: pertama ada kemampuan spasial, kedua kecepatan perseptual, 3 penalaran numerik, 4 makna verbal, 5 kelancaran kata, 6 ingatan, dan yang terakhir ada penalaran induktif. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada komponen inteligensi. Yang pertama ada kemampuan memahami dan memproses informasi. Kemampuan untuk menerima, memproses, dan memahami informasi dari berbagai sumber, baik lisan, tertulis, maupun visual. Contohnya yaitu ada membaca buku, mendengarkan presentasi,
memahami diagram, dan menganalisis data. Yang kedua ada berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat kesimpulan yang logis. Contohnya, itu membaca artikel berita, menonton iklan, berdiskusi dengan teman, dan membuat keputusan. Yang ketiga, teman-teman, ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi solusi, dan menerapkannya secara efektif. Contohnya yaitu menyelesaikan teka-teki, menemukan solusi untuk masalah sehari-hari, dan mengatasi tantangan dalam pekerjaan. Dan yang keempat ada belajar dari pengalaman, yaitu kemampuan untuk belajar dari kesalahan, menyesuaikan perilaku, dan meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman. Contohnya yaitu belajar dari pengalaman orang lain, menganalisis kesalahan untuk memperbaiki strategi, dan terus berkembang melalui pembelajaran. Nah, komponen-komponen ini, teman-teman, sering disebut sebagai komponen kognitif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis intelijensi. Yang pertama ada intelijensi logika matematika atau logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, memecahkan masalah matematis, dan menganalisis data. Individu dengan intelijensi ini mampu memecahkan masalah secara sistematis dan menghubungkan informasi yang terpisah. Contohnya seperti seorang ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Nah, yang kedua ada intelijensi verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Individu dengan kecerdasan ini cenderung pandai dalam berkomunikasi dan memiliki kemampuan untuk memahami serta menggunakan kata-kata dengan baik. Contohnya seperti penulis, penyair, atau jurnalis. Ketiga, ada intelijensi visual spasial. Intelijensi ini adalah kemampuan untuk memahami dan memanipulasi ruang dan bentuk. Nah, orang dengan kecerdasan visual spasial seringkali pandai dalam seni visual, arsitektur, dan navigasi. Contohnya seperti seorang seniman, arsitek, dan desainer grafis. Yang keempat ada intelijensi kinestetik tubuh. Kecerdasan ini melibatkan penggunaan tubuh untuk mengekspresikan diri atau menyelesaikan tugas. Individu dengan intelijensi kinestetik biasanya unggul dalam olahraga, tari, atau keterampilan manual lainnya. Contohnya seperti seorang atlet, penari, pematung, dan ahli bedah. Jenis-jenis intelijensi yang kelima yaitu ada intelijensi ritme musikal. Kemampuan ini berkaitan dengan sensitivitas terhadap suara, nada, irama, dan musik. Orang yang memiliki kecerdasan musikal seringkali pandai bernyanyi atau bermain alat musik. Contohnya seperti seorang musisi, komposer, dan penyanyi. Yang keenam ada intelijensi intrapersonal. Ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi. Nah, individu dengan kecerdasan intrapersonal cenderung reflektif dan mampu mengevaluasi diri mereka sendiri. Contohnya seperti seorang filsuf, penulis, dan psikolog. Yang ketujuh ada intelijensi interpersonal. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya pandai dalam membangun hubungan sosial dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Contohnya seorang guru, konselor, dan pemimpin. Nah, yang terakhir yaitu ada intelijensi naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengamati lingkungan alam termasuk flora dan fauna. Individu dengan intelijensi naturalis mampu mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta memahami fenomena-fenomena alam. Contohnya seperti seorang ahli biologi, petani, atau orang yang bekerja di bidang lingkungan.
Materi selanjutnya yaitu ada pengukuran intelijensi. Nah, apa sih pengukuran intelijensi itu? Pengukuran intelijensi adalah serangkaian tes untuk menguji serta mengukur tingkat kecerdasan, mulai dari mengenali potensi, kelebihan, hingga kekurangan diri seseorang. Tes ini merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menganalisis kemampuan seseorang. Nah, pengukuran intelijensi di sini ada 3 macam, teman-teman. Yaitu yang pertama ada tes IQ. Tes IQ adalah tes yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif umum, seperti penalaran, verbal, dan matematis. Nah, yang kedua ada tes prestasi akademis, yaitu tes yang mengukur pencapaian akademis dalam mata pelajaran tertentu, seperti mata pelajaran matematika, bahasa, dan sains. Dan yang terakhir ada tes kemampuan khusus, yaitu tes yang menilai kemampuan secara spesifik seperti kemampuan bermusik, artistik, dan atletik. Materi selanjutnya yaitu ada pengukuran intelijensi. Nah, apa sih pengukuran intelijensi itu? Pengukuran intelijensi adalah serangkaian tes untuk menguji serta mengukur tingkat kecerdasan, mulai dari mengenali potensi, kelebihan, hingga kekurangan diri seseorang. Tes ini merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menganalisis kemampuan seseorang. Nah, pengukuran intelijensi di sini ada 3 macam, teman-teman. Yaitu yang pertama ada tes IQ. Tes IQ adalah tes yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif umum, seperti penalaran, verbal, dan matematis. Nah, yang kedua ada tes prestasi akademis, yaitu tes yang mengukur pencapaian akademis dalam mata pelajaran tertentu, seperti mata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan tingkat inteligensi seseorang. Sekitar 50-80% variasi dalam kecerdasan individu ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Lebih tepatnya, gen yang diturunkan dari orang tua. Nah, gen dari orang tua ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan besar dalam membentuk inteligensi seseorang. Lingkungan yang mendukung seperti akses pendidikan yang baik, interaksi sosial yang positif, serta nutrisi yang cukup dapat meningkatkan kemampuan inteligensi seseorang. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman berperan penting dalam perkembangan inteligensi, karena pengalaman hidup memberi kesempatan bagi seseorang untuk belajar dan beradaptasi. Pengalaman yang bervariasi membantu otak mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan kognitif. Semakin kaya dan beragam pengalaman yang dimiliki, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mengasah inteligensi orang. Selanjutnya ada aplikasi konsep inteligensi dalam kehidupan. Yang pertama ada pendidikan, teman-teman. Nah, konsep inteligensi diterapkan dalam pendidikan untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan kognitif siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang strategi pengajaran yang memaksimalkan potensi siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya bahasa dan kekuatan intelektual mereka. Yang kedua, ada pekerjaan. Inteligensi dalam dunia pekerjaan juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan karir, dengan peran yang berbeda dalam berbagai pekerjaan. Yang ketiga, ada kehidupan sosial, teman-teman. Konsep inteligensi dalam kehidupan sosial diterapkan untuk memahami kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Inteligensi sosial yang melibatkan empati dan komunikasi membantu individu membangun hubungan sosial yang sehat. Orang dengan inteligensi sosial yang tinggi cenderung lebih efektif dalam bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan menciptakan jaringan sosial yang kuat. Nah, dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah konsep yang kompleks
dan multidimensional dengan implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Penting untuk menggunakan inteligensi ini secara tanggung jawab dan etis dengan mempertimbangkan konsekuensi dan dampaknya. Dan yang terakhir, pengembangan inteligensi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan latihan dan pengalaman, seperti lingkungan yang kaya simulasi dan pendidikan yang berkualitas. Nah, peran lingkungan dan pendidikan ini sangat penting dalam pengembangan inteligensi.